Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan tugas pelajaran geografi kelas 11 bab 1 mengenai dampak program tol laut Indonesia dengan guru pembimbing Dr. Andes Soekardi MSI. Sebelum kita membahas hal ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Surya Rehan Hanif dari kelas 11 MIPA 7, absen 34. Hari ini saya ditemani oleh teman saya ya, Ibu Satria Febriano dari kelas 11 MIPA 7. Ya, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Oh, Baik-baik ya. saja, Pak. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, langsung saja. Jadi Indonesia ini memiliki program yang bernama program tol laut. Nah, apa sih program tol laut itu? Nah, program tol laut itu adalah sistem distribusi logistik nasional berbasis kelautan dengan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Program ini dilatar belakangi karena adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara wilayah barat dan wilayah timur. Tujuan dibuatnya program ini adalah untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Program ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, terutama di bidang transportasi. Salah satu dari manfaat program ini bagi Indonesia adalah akses distribusi logistik yang mudah. Nah, menurutmu manfaat apa aja sih yang ditimbulkan oleh program ini? Oke, kalau menurut saya, manfaat yang dihasilkan oleh program ini adalah seperti mempermudah distribusi logistik, membantu perekonomian Indonesia, dan kehadiran program ini berdampak pada harga barang di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu menurunnya harga barang di wilayah tersebut. Oh iya, dan akses logistik yang mudah membuat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia menjadi lebih mudah. Pembangunan infrastruktur juga membuat berbagai wilayah menjadi menarik sehingga banyak wisatawan lokal atau mancanegara yang dapat berkunjung. Oke, tidak hanya akses distribusi logistik saja, akses para pebisnis dan wirausaha Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas di berbagai daerah di tanah air ini. Hal ini dapat meningkatkan bisnis dan menyerap banyak tenaga kerja, lebih banyak. Hal tersebutlah yang menimbulkan harapan pengangguran akan semakin berkurang. Saya pernah dengar kalau program ini dapat mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, mengapa program ini dapat mendukung Indonesia sebagai poros maritim di dunia? Itu sih, karena selain mengoneksikan jalur pelayaran ke timur Indonesia, program ini juga mempermudah akses niaga dari negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian timur. Gitu. Meski memberikan banyak manfaat, Indonesia masih menduduki peringkat yang masih jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Nah, yang saya pertanyakan, apakah ada solusi lain agar pengembangan konektivitas laut di Indonesia dapat menyaingi atau bahkan melebihi negara yang telah saya sebutkan barusan? Tol laut tetap bisa sih menjadi solusi serta mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia, asalkan skenario, skema, atau strategi perlakuan kebijaksanaan pembangunan di wilayah depan harus berbeda dan spesial dibandingkan dengan di wilayah dalam. Menegakkan kesadaran untuk kedaulatan maritim yang harus tumbuh di dalam diri setiap manusia Indonesia. Kedaulatan dimulai dari keberanian dan ketegasan serta sikap konsisten dalam penegakan hukum dengan sanksi yang tegas dan adil. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya asing, dan berkelanjutan. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan perikanan. Untuk menjadi pemain di negeri sendiri,
dapat menganggap laut benar-benar sebagai penghubung, bukan pemisah pulau. Jadi seperti itu. Oke. Jadi harus menganggap laut sebagai penghubung dan pemisah pulau. Nah, iya. Jadi kesimpulannya, tol laut ini memiliki banyak manfaat bagi pembangunan infrastruktur, memeratakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, melancarkan distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia, dan dapat mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, oke, mungkin itu saja. Terima kasih untuk Rivo ya telah menemani saya di podcast kali ini. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.